Bab 2721. Tidak yakin. Zhang Dehong ingin berlari, tetapi kakinya sudah lemas. Begitu dia melangkah, tubuhnya ambruk ke tanah. Lin Yi mencengkeram-keram bajunya, melemparkannya ke samping sofa, lalu duduk dengan penuh kemenangan sambil menyilangkan kakinya. Jadi, katakan padaku, di mana tempat persembunyianmu, dan siapa yang memegang kendali atas dirimu? Kami tidak tahu apa-apa. Aku akan menuntutmu, teriak Wang Xiucheng. Jika kau berhasil keluar hidup-hidup, tuntut saja sesukamu. Lin Yi berdiri, meraih kaki Wang Xiucheng, dan mengangkatnya terbalik, membuatnya berada dalam posisi terbalik. Masyarakat telah berkembang, memungkinkan orang-orang seperti Anda untuk mengeksploitasi celah hukum. Tapi percayalah, ada departemen khusus dengan hak-hak tertentu, dan mereka fokus pada hal-hal ini setiap hari, kata Lin Yi. Kalau kamu nggak ngomong, aku bakal terus nunggu kamu. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saat berbicara, Lin Yi melihat setengah botol air mineral di dekat kakinya, yang ia tendang dan tangkap dengan tangannya. Membuka tutupnya, Lin Yi perlahan menuangkannya ke wajah Wang Xiucheng. Air mineral mengalir ke rongga hidungnya. Batuk-batuk-batuk. Wang Xiucheng terbatuk hebat karena posisi terbalik itu menghalangi pernafasannya, dan wajahnya segera berubah pucat. Dia tercengang. Yang Qingpeng dan yang lainnya tercengang. Ini lebih buruk dari penyiksaan kuno. Lin Yi menjaganya dalam batas, melepaskan Wang Xiucheng setelah sekitar setengah menit. Wang, yang merasa diampuni, jatuh ke tanah, terus-menerus batuk, ketakutan di wajahnya seolah-olah dia baru saja kembali dari gerbang neraka. Sekarang giliranmu, Lin Yi menatap Yang Qingpeng. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tidak, aku menyerah, aku akan bicara. Yang Qingpeng berani bersikap arogan di kantor polisi bukan karena dia punya nyali, tetapi karena mereka tidak punya bukti yang memberatkannya, dan tidak berani menyentuhnya. Tapi sekarang dengan orang seperti ini, yang mengabaikan semua aturan, jika keadaan terus seperti ini, dia pasti akan berakhir mati. Tunggu, aku hanya membantu. Lebih baik bicara dengan seseorang dari cabang Zhonghu tentang hal semacam ini. Sambil berkata demikian, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhu Junqi. Saudara Zhu, bagaimana kabarmu, apakah kamu butuh bantuan? Lin Yi melirik Wang Xiucheng, sepertinya mereka benar-benar melakukannya. Hati-hati, jangan sampai salah. Kami datang untuk mendukungmu sekarang, jangan sampai terluka. Tidak, aku tidak dalam bahaya. Aku hanya berpikir sebaiknya kau panggil ambulans ke sini untuk membawa seseorang ke ICU dulu. Sial, kebiasaan lamamu kambuh lagi, tidak bisakah kau menahan diri? Lin Yi tertawa, aku juga tidak menginginkannya seperti ini, tapi mereka tidak bekerja sama dan aku sedikit berlebihan. Baiklah, kirimkan aku alamatmu, dan kita akan berangkat sekarang. Oke. Mengakhiri panggilan, Lin Yi mengirim alamat tersebut ke ponsel Zhu Junqi dan kemudian mulai memainkan permainan seluler. Sekitar setengah jam kemudian, sirene polisi terdengar di luar. Zhu Junqi dan Liu Qingming datang bersama lebih dari selusin petugas untuk menemukan kelompok Yang Qingpeng tergeletak di tanah. Saat melihat polisi, orang-orang Yang Qingpeng melihat mereka sebagai penyelamat. Pak Polisi, cepat bawa saya pergi, saya akan menceritakan semuanya, saya tidak akan berani bersikap tegas lagi. Menyaksikan sikap Yang Qingpeng, Liu Qingming dan Su Ying sama-sama terkejut. Kemungkinan besar Lin Yi telah mengambil tindakan terhadap mereka untuk mewujudkan perubahan ini. Namun masalahnya adalah, tidak ada luka yang terlihat pada mereka semua, dari luar mereka tampak seperti orang normal. Bahkan orang yang jongkok di dekat tembok hanya mengalami memar di kulit, tidak ada luka luar. Metode semacam itu berada di luar kemampuan biasa. Kapten Zhu, bukankah ini terlalu berisiko? Segalanya bisa saja salah, kata Liu Qingming. Saya bukan polisi, tidak akan terjadi apa-apa, jangan khawatir. Liu Qingming menepuk dahinya, bagaimana mungkin aku melupakan ini? Kapten Zhu, pemuda yang kau bawa memang luar biasa, tapi kepergiannya tentu saja merupakan kehilangan besar bagimu. Tidak ada cara lain, setiap orang punya ambisinya masing-masing, kita tidak bisa menghentikannya, kata Zhu Junqi sambil tersenyum. Kau benar, kata Liu Qingming sambil tertawa lebar, Su kecil, kau harus belajar dari ini semua tentang pengalaman. Liu Qingming tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya sekadar pembicaraan sopan untuk acara tersebut. Tetapi Su Ying merasa sangat tidak nyaman mendengarnya. Untuk waktu yang lama, dia adalah orang yang kompetitif, tidak mau kalah kecuali benar-benar dikuasai. Jika aku bisa bertindak, aku pasti sudah menyelesaikan ini sejak lama, pikir Su Ying dalam hati. Kapten Liu, ayo kita bawa orang-orang ini kembali, kata Zhu Junqi, sedangkan untuk yang di pojok, kirim dia ke rumah sakit dulu. Di bawah pengaturan Liu Qingming, orang-orang Yang Qingpeng dibawa kembali ke kantor polisi. Namun, Wang Xiucheng dikirim ke rumah sakit.
Namun mereka bahkan tidak perlu sampai di stasiun, dalam perjalanan, Yang King Peng dan yang lainnya mengaku secara sukarela. Yang mengejutkan Lin Yi, orang-orang ini bukan penipu. Mereka adalah pendeta Tao sejati, dan tempat berkumpul mereka adalah Gunung Nanmao di luar kota Pingjiang. Lin Yi mengetahui bahwa Gunung Nanmao adalah tempat wisata yang sah. Meskipun tidak seramai Gunung Longhu, tempat ini cukup terkenal di daerah tersebut. Dia tidak percaya bahwa tempat yang layak seperti ini akan terlibat dalam skema semacam itu. Setelah kembali, semua orang berkumpul di kantor untuk membahas rencana penangkapan. Kapten Zhu, apa pendapatmu tentang ini? Liu Qingming dengan sopan menawarkan kesempatan pertama untuk berbicara dengan Zhu Junqi. Saya merasa kasus ini sangat mirip dengan kasus yang pernah kita tangani sebelumnya. Mereka telah membangun benteng dan memperluas wilayahnya, sehingga penangkapan mereka menjadi sangat sulit. Setelah mengatakan itu, Zhu Junqi melihat ke arah Lin Yi dan Gu Yiran. Kalian berdua juga berbagi pemikiran kalian. Saya pikir mereka adalah kelompok yang terorganisir dan disiplin, jadi kita tidak boleh meremehkan mereka. Kita harus mengirim personel tambahan untuk memblokir semua jalan di sekitar, lalu mengirim petugas berpakaian preman untuk mengawasi daerah tersebut, menyusun rencana penangkapan yang paling tepat, saran Gu Yiran. Bagaimana denganmu, Lin Yi? Kurasa begitu, kata Lin Yi, tempat itu kan kawasan wisata. Meskipun tidak terlalu populer, banyak orang masih datang dan pergi setiap hari. Jadi, kita tidak bisa terburu-buru. Kalau mereka sampai nekat, kita yang rugi. Liu Qingming berpikir beberapa detik, merasa bahwa kata-kata Lin Yi dan Gu Yiran masuk akal. Kapten Zhu, mari kita masing-masing tugaskan 2 orang untuk menyusup dan mengumpulkan informasi lengkap sebelum melanjutkan penangkapan. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah, ayo kita jalankan rencanamu. Kalau begitu, sudah beres, kata Liu Qingming sambil melirik ke arah kelompok itu. Ayo bertindak sekarang, jangan beri mereka waktu untuk bereaksi. Bab 2722. Pengepungan. Pergerakan kelompok itu cepat, dan setelah merumuskan rencana, mereka mulai mengambil tindakan. Lin Yi dan Gu Yiran berada dalam satu tim. Su Ying dan rekannya lainnya bernama Chen Hao berada di tim lain. Mereka memasuki kawasan pemandangan pegunungan Nanmao dari berbagai arah untuk pertama-tama mengamati situasi dan kemudian mengembangkan rencana penangkapan. Lebih dari 1 jam kemudian, kelompok itu tiba di kaki gunung dan mendirikan perimeter di sekeliling area tersebut. Meski merupakan cabang penting Taoisme, kemegahan Gunung Nanmao tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Longhu. Meskipun demikian, sebagai kawasan wisata, tempat ini sangat sukses. Dari kejauhan, tempat ini tampak lebih ramai daripada Istana Sangqing. Hal ini dapat dimengerti, mengingat kota Pingjiang tidak kekurangan dana. Begitu kita melewati desa di depan, kita akan mencapai Gunung Nanmao, kata Su Ying. Tidak adakah jalan lain? Kenapa kita harus melewati desa untuk sampai ke sana? Ada, tapi jalan ini yang paling mudah dilalui, jawab Su Ying. Saya dengar kepala desa secara aktif membangun jalan ini hanya untuk mendatangkan wisatawan dan menstimulasi perekonomian. Orang pintar, kata Lin Yi. Ayo kita turun dan lihat dulu, tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Jangan khawatir, kami polisi berpengalaman. Kami tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu, kata Chen Hao, yang mendampingi mereka. Sikap Chen Hao terhadap Lin Yi tidak sepenuhnya ramah. Sebab saat merumuskan rencana, Liu Qingming mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab atas tindakan tim. Hal ini menimbulkan sedikit rasa dendam dalam hatinya. Lin Yi meliriknya, sementara Gu Yiran menyenggolnya dari samping dan berkata, "Mari kita mulai sekarang." Chen Hao tidak berkata apa-apa lagi dan keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Su Ying. Lin Yi dan Gu Yiran tidak terburu-buru karena mereka datang dengan mobil yang sama, keluar bersama-sama tidak akan memudahkan misi mereka. Kamu mencuri perhatiannya, jadi wajar saja dia punya perasaan tentang hal itu, kata Gu Yiran. Ini bukan tentang mencuri perhatian. Liu Qingming hanya memberi muka pada saudara Su. Bahkan jika aku tidak datang, kaulah yang akan bertanggung jawab atas kelompok ini. Lagi pula dia masih muda. Wajar saja kalau dia tidak memahami seluk-beluk ini, kata Gu Yiran. Jangan pikirkan mereka, fokus saja pada kasusnya. Hati-hati saat kita memasuki desa nanti, kata Lin Yi. Saya merasa kasus ini sangat mirip dengan tahun lalu. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yi dan Gu Yiran juga keluar dari mobil. Mereka dihadapkan pada jarak sekitar 100 meter yang harus mereka lewati. Desa di kaki gunung itu tidak besar, tetapi suasananya bersih dan menyenangkan. Alih-alih melihat orang berlalu lalang, banyak orang yang berbincang dan berbicara dalam kelompok kecil. Ketika mereka melihat Lin Yi dan Gu Yiran, penduduk desa melemparkan pandangan penuh selidik dan agak waspada. Keduanya tidak mempermasalahkan hal ini. Gu Yiran merangkul Lin Yi, tampak seperti pasangan biasa.
Lihatlah pintu masuk kawasan wisata itu, mobil-mobil keluar satu demi satu. Gu Yiran tidak fokus pada penduduk desa tetapi menatap ke arah pintu masuk samping ke area pemandangan. Lin Yi mengikuti tatapannya dan memperhatikan dua truk box yang panjangnya lebih dari 4 meter keluar dari dalam. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Gu Yiran mengangguk, dan keduanya menuju pintu masuk area pemandangan. Namun saat mereka mendekat, mereka mendapati gerbang utama area pemandangan itu terkunci. Ada apa? Apa mereka tidak buka? Lin Yi bertanya pada penjaga keamanan di dalam. Pekerjaan pemeliharaan, kembali lagi dalam beberapa hari, kata petugas keamanan itu dengan sebatang rokok yang menggantung di mulutnya. Lin Yi dan Gu Yiran bertukar pandang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun mereka tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan berbalik. Bukankah ini agak terlalu kebetulan? Tanya Gu Yiran. Mungkin saja, tapi kemungkinannya kecil. Di masa sensitif seperti ini, menutup gerbang mungkin berarti ada yang mencurigakan di dalam, kata Lin Yi. Tanyakan pada Su Ying untuk melihat bagaimana kinerja kelompoknya. Gu Yiran mengangguk dan berbicara ke mikrofon kecil yang terpasang di kerahnya. Bagaimana kabarmu? Sedetik kemudian, suara Su Ying terdengar melalui telinga. Gerbangnya ditutup, tapi Chen Hao dan aku melompati tembok dan masuk. Oke. Mengakui hal ini, Gu Yiran menatap Lin Yi dan berkata. Mereka masuk dengan melompati tembok. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu saja kabar selanjutnya dan lihat bagaimana keadaan mereka, kata Lin Yi. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari tidak jauh. Hei, apakah kalian berdua mencoba naik gunung? Keduanya menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria muda berusia awal 20-an dengan rambut kuning. Orang seperti itu banyak ditemui di desa, kebanyakan adalah anak muda yang malas dan tidak punya pekerjaan. Apakah kamu punya caranya? Lin Yi bertanya dengan penuh minat. Saya punya koneksi di gunung, saya bisa mengantarmu ke sana. Berapa per orang? Pemuda berambut kuning itu mendekat sambil tersenyum. Tidak mahal, 100 yuan per orang. Baiklah, ayo pergi. Saya suka orang yang terus terang seperti Anda. Pemuda berambut kuning itu mengeluarkan kode QR, dan Lin Yi memindai dan mentransfer 200 yuan, menyelesaikan transaksi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Pemuda berambut kuning itu bersikap lugas dan efisien, menuntun keduanya menuju pintu masuk area pemandangan itu. Apakah Anda sedang terburu-buru naik gunung untuk suatu keperluan? Tidak juga, hanya ingin berkunjung, tidak menyangka akan ditutup. Begitu ya, anggap saja kalian beruntung telah bertemu denganku. Tidak ada orang lain yang bisa menerima kalian selain aku. Memang. Lin Yi terlibat dalam percakapan santai dengannya, sambil memusatkan perhatiannya pada Gunung Nanmao. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di pintu masuk, dan pemuda berambut kuning itu berseru. Paman Ma, buka gerbangnya supaya kami bisa melihat-lihat. Petugas keamanan itu melirik pemuda berambut kuning itu, lalu ke Lin Yi dan Gu Yiran, dan tanpa banyak bicara, membuka pintu samping. Begitu masuk, pemuda berambut kuning itu tidak membawa mereka lebih dalam, sebaliknya, dia berhenti. Kalian berdua tunggu di ruang keamanan sebentar. Kakakku manajer di sini, aku akan beritahu dia. Kalau tidak, kalian akan berkeliaran dan ada yang akan menangkap kalian. Baiklah. Pria berambut kuning itu mengangguk, rokok di mulutnya, lalu pergi. Petugas keamanan tetap berada di luar dan tidak berniat masuk. Apakah kau menyadari ada yang aneh padanya, bisik Gu Yiran. Bukan hanya dia yang mencurigakan, tapi penjaga keamanan itu juga mencurigakan, kata Lin Yi. Lihatlah tingkah lakunya, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang germo. Dan truk-truk itu, tampaknya juga tidak beres. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya dulu, setidaknya kita sekarang ada di dalam. Ketika mereka tengah berbincang, terdengar langkah kaki mendekat dari luar, sedikitnya 10 orang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria jangkung dan tegap, diikuti oleh lebih dari 10 orang lainnya, termasuk pemuda berambut kuning. Bro, ini dua orang ini. Bab 2723. Tak terduga. Tatapan mata Lin Yi menyapu sekitar selusin orang. Apa maksudnya ini? Aku sudah menghabiskan uang, dan beginilah caramu memperlakukan turis. Apakah kamu yakin kalian hanya turis biasa? Pria kuat terkemuka berkata. Cepat katakan, kalian polisi atau bukan? Jika aku bilang tidak, apa kau akan percaya? Tanya Lin Yi dengan tenang. Jangan kira kami tidak tahu apa yang terjadi. Pengawas di pintu masuk desa sudah melihatmu, dan dari sikapmu, jelas kalian polisi. Penampilan pria kuat itu sedikit mengejutkan Lin Yi. Orang-orang ini tampak biasa-biasa saja, namun kemampuan kontra pengawasan mereka cukup kuat. Selain itu, pengaturan mereka bahkan lebih ketat dari yang dibayangkan Lin Yi. Untuk memasang kamera di pintu masuk desa dan menyembunyikannya dengan baik, dibutuhkan keterampilan tertentu. Pada titik ini,
identitas kita seharusnya tidak penting lagi, kan? Lin Yi berkata dengan tenang. Apa yang Anda lakukan itu sendiri merupakan tindakan ilegal. Aku malas bicara denganmu, tapi jangan khawatir, kami tidak sebodoh itu untuk melawanmu. Berusahalah untuk tetap di sini sebentar dan jangan keluar. Lalu orang kuat itu berkata kepada pemuda berambut kuning. Kunci jendela dan pintu, jangan biarkan mereka berdua keluar. Oke, kakak. Ayo pergi, kita ada urusan penting yang harus dilakukan. Setelah berhadapan dengan Lin Yi dan Gu Yiran, orang kuat itu hendak pergi bersama anak buahnya, tetapi Lin Yi memanggilnya dari belakang. Setelah melakukan semua ini, pergi begitu saja seperti itu rasanya tidak benar, bukan? Hah! Orang kuat itu tiba-tiba berbalik, ekspresi wajahnya berubah. Aku peringatkan kalian, jangan pikir cuma karena kalian polisi, kalian bisa meremehkan kami. Aku cuma nggak mau tawuran sama kalian, jangan pikir aku takut sama kalian. Terlalu banyak bicara. Lin Yi berdiri dan menendang pria kuat itu secara langsung. Yang terakhir tidak bereaksi tepat waktu dan ditendang ke tanah oleh Lin Yi. Sialan, aku akan membunuhmu hari ini, umpat lelaki kuat itu. Semuanya, tangkap dia, bunuh dia untukku. Belasan orang mengeluarkan senjatanya, ekspresi mereka tidak menunjukkan keraguan, benar-benar berani melawan Lin Yi sampai mati. Dari sini, Lin Yi tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang putus asa. Para penjahat biasa tidak akan memiliki energi sekuat ini. Dengan cepat, Lin Yi mengambil keputusan. Menghadapi orang-orang seperti ini, kita harus bertindak tegas dan cepat, jangan sampai membuang-buang waktu, atau malah bisa menimbulkan masalah. Berpikir demikian, Lin Yi membidik orang yang ada di barisan depan dan meninju wajahnya. Retakan. Dalam sekejap, suara tulang retak bergema. Wajah si pembunuh berlumuran darah, dia memegang hidungnya dan berguling-guling di tanah. Metode kejam Lin Yi, sampai batas tertentu, mengintimidasi pria kuat dan pemuda berambut kuning. Mereka tahu identitasnya tidak biasa, tetapi tidak menyangka dia begitu kejam. Semua orang bersatu, bunuh mereka, atau kita semua akan mati. Belasan orang marah, sepenuhnya menyadari transaksi gelap yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Kalau ketahuan, hukumannya paling sedikit 10 tahun penjara, mereka sedang dalam masa kritis, dan tidak boleh ada kata lemah. Dengan sikapmu, bahkan pasukan bunuh diri Perang Dunia II tidak sebanding. Hati-hati dan jangan terganggu saat ini, Gu Yiran mengingatkan. Tidak masalah jika aku teralihkan, yang penting aku hanya sekelompok orang kecil. Lin Yi bergerak sangat cepat, seperti dia bisa melakukan banyak tugas sekaligus, berbicara dengan Gu Yiran sambil menghindari serangan lawan. Dia mencengkeram lengan pemuda berambut kuning itu dan memutarnya dengan kuat. Diikuti dengan teriakan memekakkan telinga, pemuda berambut kuning itu hampir pingsan, memegangi lengannya, dan menggeliat di tanah. Orang-orang yang tersisa tidak jauh lebih baik, dalam waktu kurang dari 3 menit, Lin Yi telah memukuli mereka sampai kepala mereka berdarah, tidak ada dari mereka yang bisa berdiri. Para penjaga keamanan di luar pun tak luput, diseret masuk ke dalam rumah oleh Gu Yiran. Lebih baik membunuh 1000 orang karena kesalahan, daripada membiarkan 1 orang pergi. Pada saat ini, Lin Yi dan Gu Yiran telah menyimpulkan bahwa tidak seorang pun di kawasan pemandangan itu kemungkinan besar adalah orang baik, tidak seorang pun yang bisa dilepaskan. Lin Yi mengeluarkan belati master pertahanan dan berjongkok di depan pria kuat itu. Jawab apapun yang aku tanyakan, jangan membuatku mengulanginya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa yang terjadi dengan kuil ini, siapa orang yang mengendalikan semuanya dari balik layar? Aku tidak tahu. Apakah kamu serius berpikir aku akan bersikap baik dan menjalani prosedur hukum bersamamu? Saat dia selesai berbicara, Lin Yi menusuk ke bawah, bila pisaunya menembus betis pria kuat itu. Kamu mau bicara atau tidak? Terdengar jeritan menyayat hati, wajah lelaki kuat itu memucat, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Itu kepalanya, namanya Guo Xiangyang, kami semua bawahannya. Di mana dia sekarang? Seharusnya masih di atas gunung, saya tidak tahu apakah dia sudah pergi, kata pria kuat itu, menahan rasa sakit. Apa maksudmu? Beberapa hari terakhir ini, orang-orang di bawah sana mengalami insiden. Kepala desa merasa tidak aman di sini dan berencana untuk mundur, semuanya sudah dipindahkan, saya tidak tahu apakah dia masih di atas gunung. Mendengar ini, Lin Yi dan Gu Yiran mengerti apa yang sedang terjadi. Truk besar yang baru saja mereka lihat bukanlah suatu kebetulan, mereka sedang bersiap untuk melarikan diri. Hubungi Su Ying dan yang lainnya, suruh mereka datang dan berkumpul kembali, siap bertindak kapan saja. Mengerti. Sementara Gu Yiran menghubungi orang-orang, Lin Yi pun tidak tinggal diam. Dia menjatuhkan semua orang ke tanah untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Lin Yi. Gu Yiran mengerutkan kening, sudah setengah menit, dan dia belum membalas.
Lin Yi dan Gu Yiran, keduanya berpengalaman luas, merasakan betapa tidak menyenangkannya situasi abnormal tersebut. Kirim lagi. Gu Yiran mengangguk, Tim B, tolong tanggapi jika kalian mendengar ini. Waktu terus berjalan, dan hingga lebih dari 1 menit kemudian, masih belum ada pergerakan dari sisi lain. Sesuatu mungkin telah terjadi. Lin Yi mengambil mikrofon kecil dari Gu Yiran dan menekan tombolnya. Guo Xiangyang, jika kamu mendengar ini, katakan saja. Dalam keadaan normal, menerima pesan dari teman, Anda harus segera membalasnya. Sekalipun tidak nyaman, harus ada tanggapan minimal untuk memberitahu rekan Anda tentang situasi Anda saat ini. Tetapi sekarang, tidak ada jawaban selama 2 panggilan berturut-turut, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Kali ini, keduanya tidak menunggu lama, sebuah suara terdengar melalui earphone. Mengesankan, benar-benar bisa menemukan tempat ini, saya, Guo Xiangyang, terkesan. Pada titik ini, tidak pantas untuk mengatakan hal-hal seperti itu, kata Lin Yi dengan tenang. Di mana rekan saya, biarkan saja mereka pergi. Haha, biarkan mereka pergi. Guo Xiangyang tertawa dan berkata, kurasa orang-orangmu sudah mengepung Gunung Nanmao. Kalau kulepaskan mereka, bagaimana aku bisa pergi? Kusarankan kau jangan gegabah, nyawanya ada di tanganku. Lebih baik kita mati bersama, kita lihat siapa yang benar-benar takut. Bab 2724. Kekuatan luar biasa mengalahkan keterampilan 10 kali lipat. Wajah Lin Yi muram, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mematikan mikrofon. Situasinya tidak mudah sekarang, kata Gu Yiran lirih. Kita hanya bisa memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Lin Yi berdiri dan meraih pria berambut kuning yang dipukuli hingga hampir pingsan. Bawa aku menemui Guo Xiangyang. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Pemuda berambut kuning itu ketakutan oleh Lin Yi. Ia bahkan tak punya keberanian untuk bergerak, tatapan Lin Yi saja sudah membuatnya takut sampai basah kuyup. Ayo pergi. Lin Yi memberi perintah, dan mereka berdua segera berdiri, membawa pemuda berambut kuning itu bersama mereka menuju ke atas gunung. Namun sebelum pergi, Lin Yi tidak lupa mengunci semua pintu dan jendela, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti dan mengganggu rencana mereka. Di bawah bimbingan pemuda berambut kuning, ketiganya dengan cepat mencapai puncak gunung dan tiba di pintu masuk Aula Grandmaster. Pada saat ini, banyak orang sedang mengangkut barang ke sini, dan kedatangan Lin Yi dan Gu Yiran memicu kewaspadaan yang signifikan di antara mereka, mendorong mereka untuk berkumpul bersama secara naluriah. Di mana Guo Xiangyang? Tidak ada jawaban langsung terhadap pertanyaan Lin Yi. Namun tak lama kemudian, terdengar suara-suara dari dalam aula, diikuti oleh beberapa orang yang melangkah keluar. Su Ying dan Chen Hao keduanya diikat, dan berdiri di samping mereka adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah Tao, menatap dingin ke arah Lin Yi dan Gu Yiran. Jelaslah bahwa pria ini adalah Guo Xiangyang. Dia memiliki tubuh ramping dengan tulang pipi menonjol, dan mengenakan kacamata ilmiah. Namun secara keseluruhan sikapnya tampak menyeramkan, seolah-olah ia memancarkan sikap acuh tak acuh. Kamu yang bicara denganku tadi, kan? Biarkan mereka pergi, kata Lin Yi dengan ekspresi tegas. Biarkan mereka pergi. Guo Xiangyang mencibir dan berkata, anak muda, kau berhasil menemukan jalanmu di sini, sungguh mengesankan. Tapi cara bicaramu tadi, aku kurang menyukainya. Sekalipun mengetahui ada polisi yang mengepung mereka di luar, kemampuan dan kecerdasan Guo Xiangyang jelas-jelas melebihi penjahat biasa, sehingga memungkinkan dia berbicara seperti itu. Sekalipun kau tidak bahagia, itu tidak membantu, beroperasi dengan kedok seorang Taois Gunung Mao dan menjual barang-barang haram di sini berarti akhirmu sudah ditentukan, kata Lin Yi. Sedangkan untukmu, janganlah memiliki ilusi apapun. Menghadapi Guo Xiangyang, sikap Lin Yi relatif berhati-hati. Guo Xiangyang berhasil menangkap Su Ying dan Chen Hao bukan karena kurangnya kemampuan mereka, melainkan karena Guo Xiangyang sangat terampil. Menghadapi orang seperti itu, jika terdesak, ia dapat menggunakan cara apapun. Hehe. Guo Xiangyang terkekeh dingin, berkata. Kamu tidak takut untuk mengatakannya, aku pernah menghadapi situasi seperti itu 1 dekade lalu, dan pengalaman sebelumnya bahkan lebih parah. Lihat aku sekarang, aku masih hidup dengan baik. Jadi, apakah kamu mencoba mengintimidasiku? Tafsirkan sesukamu, tapi dengan kedua orang ini di tanganku, aku, Guo Xiangyang, masih bisa pergi. Guo Xiangyang berbicara dengan nada tenang, kata-katanya penuh keyakinan yang kuat. Dan bukan hanya mereka berdua, kalian berdua juga tidak akan bisa lolos. Saat itu juga, pemuda berambut kuning itu memanfaatkan kesempatan, berlari ke arah Guo Xiangyang dan memposisikan dirinya di belakangnya. Bos, kau tidak boleh mengampuni mereka. Adikku telah lumpuh, kau harus membalaskan dendam adikku. Kau menangani ini dengan sempurna, langsung mengidentifikasi orang-orang mencurigakan ini.
Setelah kami keluar, kau akan menjadi pengawas regional. Pemuda berambut kuning itu kegirangan, terima kasih, bos. Guo Xiangyang mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke yang lain. Tangkap kedua orang ini dan bawa mereka bersama kita nanti. Ya. Orang-orang berusia 20-an itu tidak ragu-ragu, membentuk lingkaran dan mengelilingi Lin Yi dan Gu Yiran. Pada saat ini, mereka tahu situasi mereka telah menjadi sangat berbahaya. Saat ini, orang-orang ini adalah jimat pelindung mereka. Semakin banyak sandera yang mereka miliki, semakin tinggi peluang mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak mampu memberi mereka kesempatan. Awasi Guo Xiangyang. Jika dia melakukan gerakan berbahaya, tembak sampai mati, bisik Lin Yi. Gu Yiran mengangguk hati-hati, dengan butiran keringat halus merembes dari dahinya yang halus. Dia yakin dia bisa menembak mati Guo Xiangyang. Namun dia takut kecepatan Guo Xiangyang mungkin melampaui kecepatannya. Penyimpangan apapun dalam tindakan dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Pergi. Atas perintah Guo Xiangyang, 20 lebih orang menyerbu Lin Yi dengan marah. Ekspresi Lin Yi dingin, mengambil inisiatif untuk menyerang. Menghadapi penyerang yang menyerbu, responsnya adalah pukulan. Retakan. Suara tulang patah bergema. Orang pertama yang menyerbu ke depan mengalami seluruh wajah hancur ke dalam, sungguh tragis. Melihat nasib rekan mereka, hawa dingin merambati tulang punggung orang-orang di dekatnya. Polisi ini jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Namun pada titik ini, tidak ada jalan mundur, mereka harus mengalahkan keduanya. Rencana mereka mungkin berhasil pada orang lain. Sayangnya, mereka bertemu Lin Yi. Di seluruh Tiongkok, mungkin ada kurang dari 20 orang yang lebih tangguh daripada Lin Yi. Bahkan dengan 200 orang, hasilnya tidak akan berbeda. Kekuatan murni mengalahkan strategi apapun, satu pukulan menghancurkan semua teknik. Tak lama kemudian, totalnya, 23 orang dijatuhkan ke tanah oleh Lin Yi dalam waktu kurang dari 5 menit. Yang paling menderita adalah pemuda berambut kuning. Dia mengira dengan bergabung dengan orang-orang ini, dia akan bisa membalas dendam atas keluhannya sebelumnya, tetapi akhirnya malah dipukuli lagi. Dan kali ini, karena dipukuli paling brutal, mulutnya sudah berbusa, tidak sadarkan diri. Melihat orang-orang tergeletak di tanah, Su Ying dan Chen Hao tercengang. Mereka tahu Lin Yi terampil, tetapi mereka tidak pernah menduga dia akan tetap tenang, bahkan saat dikelilingi oleh begitu banyak penyerang. Orang-orang ini bahkan tidak menyentuh ujung pakaiannya sebelum mereka roboh, tidak mampu berdiri. Dan kini, berdiri di dekatnya, wajah Guo Xiangyang bertambah gelap, merasakan sedikit rasa tidak nyaman atas kehebatan Lin Yi. Kemampuan Lin Yi yang hebat mendorong Guo Xiangyang untuk menyesuaikan strateginya, bergerak untuk berdiri di belakang duo tersebut guna mencegah kejadian yang tidak terduga. Mari kita buat kesepakatan, usul Lin Yi. Kesepakatan macam apa? Aku akan pergi dan menjadi sandera, dan kau biarkan mereka berdua pergi. Jangan coba-coba trik apapun denganku, aku akan menerima mereka sekarang. Kalau ada yang berani menghentikanku, aku akan langsung membunuh mereka berdua. Meski begitu, ekspresi Guo Xiangyang tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dahi Lin Yi berkerut, merasa terganggu oleh Guo Xiangyang dan menyadari rencananya telah gagal. Bahkan ketika melakukan tindakan ilegal, dia benar-benar seorang individu yang cakap. Hanya sedikit yang memiliki ketahanan psikologis seperti itu. Setelah beberapa detik merenung, Lin Yi berkata, "Baiklah, begini saja. Aku akan pergi dan menjadi sandera juga, memberimu nilai tawar tambahan." Bab 2725. Hadiah dan tugas aneh. Su Ying, yang disandera, tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Yi. Melibatkan dirinya sendiri adalah tindakan yang sama sekali tidak masuk akal. Itu hanya akan menambah beban penangkapan. Lin Yi melakukan ini karena dia tidak punya pilihan. Ide awalnya adalah untuk mengurus orang-orang ini, dengan mengurangi jumlah pembantu Guo Xiangyang. Kemudian dia menukar dirinya dengan Su Ying dan Chen Hao, sehingga mereka aman, dan dia bisa menangani Guo Xiangyang sendirian dengan mudah. Namun tak disangka, pihak lainnya tidak mempercayainya sama sekali. Kalau dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan ambil pusing dengan mereka, biarkan saja mereka membawa mereka pergi, dan tidak akan ada begitu banyak masalah. Saya sarankan kamu jangan main trik apapun, kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Jangan khawatir, aku belum cukup hidup. Pergi cari dia. Guo Xiangyang memerintahkan orang di belakangnya. Satu-satunya bawahan yang tersisa dengan hati-hati mendekati Lin Yi, matanya penuh kewaspadaan. Takut Lin Yi tiba-tiba mengejutkannya. Ketika dia sampai di Lin Yi, bawahan itu dengan hati-hati menepuk-nepuknya dan segera merasakan sesuatu yang tidak biasa di pinggangnya. Ternyata itu adalah pisau bedah dan belati, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan melepaskannya. Ikat dia. Guo Xiangyang sangat berhati-hati, tidak memberi peluang pada Lin Yi.
Bawahannya menemukan tali dan mengikat tangan Lin Yi di belakang punggungnya. Lalu mereka mendorong Lin Yi ke depannya. Senyum tipis muncul di bibir Guo Xiangyang, dan ekspresinya tidak seserius sebelumnya. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau pikir kemampuan bela dirimu hebat, jadi kau ingin bertukar tempat dan menjadi sandera, lalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kukatakan padamu, kau meremehkanku, Guo Xiangyang. Su Ying menatap Lin Yi, merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti itu. Kau memang hebat, tapi ada satu hal yang mungkin tak kau duga, kata Lin Yi dengan tenang. Apa maksudmu? Aku datang secara sukarela untuk menjadi sandera, dengan hanya satu tujuan, untuk lebih dekat denganmu. Lebih dekat denganku. Guo Xiangyang menatap Lin Yi dengan tajam, apa maksudmu? Untuk menangkapmu, tentu saja. Apa lagi? Lin Yi mengerahkan tenaga dengan lengannya, dan tali di pergelangan tangannya tidak mampu menahan tenaganya, putus dengan suara keras, dan Lin Yi pun bebas lagi. Pada saat itu, Guo Xiangyang panik. Dia tidak pernah membayangkan Lin Yi bisa melakukan sesuatu seperti ini. Dia pikir itu mustahil. Namun permasalahannya justru ini, Anda tidak dapat mengevaluasi Lin Yi menggunakan standar umum. Dan tepat pada saat yang kacau itulah Lin Yi mencekik leher Guo Xiangyang dan berhasil menaklukkannya. Ambil tindakan. Gu Yiran langsung mengerti, lalu menarik pelatuknya, mengenai kaki bawahan Guo Xiangyang. Dengan demikian, Guo Xiangyang dan bawahannya semuanya ditundukkan, dan Su Ying serta Chen Hao juga dibebaskan. Terima kasih, kata Su Ying penuh rasa terima kasih. Ini pekerjaanku, tidak perlu berterima kasih padaku, kata Lin Yi. Beritahu orang-orang di luar untuk masuk dan membawa semua orang ini pergi. Oke. Kemudian Su Ying memberitahu Liu Qingming, dan tak lama kemudian, warga dari kantor polisi pun menyerbu masuk. Melihat orang-orang tergeletak di tanah, Liu Qingming menduga itu pasti perbuatan Lin Yi. Kapten Zhu, kata orang, jenderal yang kuat tidak memiliki prajurit yang lemah, saya sudah melihatnya hari ini. Pemuda Anda ini sungguh mengesankan, jika dia tetap di sini, perkembangannya di masa depan pasti akan tak terbatas, kata Liu Qingming. Kami juga berpikir begitu, tapi dia memutuskan untuk mengundurkan diri, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, Zhu Junqi setuju. Namun pemandangan seperti ini bukanlah hal baru baginya dan Gu Yiran. Tahun lalu, ketika mereka memecahkan suatu kasus, lawannya memiliki lebih dari 1.000 orang, dan dia mengurus mereka semua sendirian. Hanya sekitar 20 orang di depan kita saja tidak cukup untuk membuatnya bersemangat. Tak lama kemudian, semua orang di tempat kejadian dibawa pergi, yang secara resmi menandai berakhirnya kasus Mao Mountain Daoist. Dalam perjalanan pulang, pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi. Tugas selesai, hadiah, 150.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 60%, hadiah, alkimia. Hadiah ini sangat mengejutkan Lin Yi, jauh melebihi ekspektasinya. Bip bip bip. Pada saat ini, telepon Lin Yi berdering, itu adalah email. Lin Yi merasa itu adalah imbalan sistem yang sampai padanya. Kali ini bukan San Feng, itu langka. Hanya memuji sistem tersebut, Lin Yi menyadari bahwa meskipun pesan itu tidak dikirimkan oleh San Feng, pengirimnya memang San Feng. Apa-apaan? Saat membuka email tersebut, Lin Yi menemukan formula untuk 3 jenis pil di dalamnya. Pil penampilan awet muda. Pil penyehat tubuh. Pil darah Qi. Sambil melirik nama-nama pil itu, Lin Yi mengalihkan pandangannya ke formulanya. Setelah memeriksa formulanya, Lin Yi memperoleh pemahaman umum mengenai efek ketiga pil tersebut. Fungsi pil penampilan awet muda itu sederhana dan jelas. Bahkan tanpa melihat rumusnya, Anda tahu kegunaannya. Pil tubuh bergizi merupakan sejenis suplemen kesehatan yang terutama ditujukan bagi orang lanjut usia. Efek yang tersisa dari pil darah Qi adalah mengisi kembali Qi dan darah. Singkatnya, ketiga pil itu pada dasarnya adalah produk kesehatan, tetapi Lin Yi cukup penasaran dengan efeknya. Lagi pula, karena diberikan oleh sistem, efeknya seharusnya bisa diandalkan. Karena penasaran, Lin Yi melihat rumus itu lagi. Ia menemukan bahwa mereka sangat rinci, dengan semua rasio tepat hingga 2 tempat desimal. Cara pembuatannya pun sederhana, yakni mencampur ramuan sesuai formula, lalu membentuk pil dan mengeringkannya. Lin Yi menganggap hadiah itu cukup menarik, meski tidak terlalu meningkatkan kekuatannya, tetapi jika dia membangun pabrik di sekitar benda-benda ini, keuntungannya pasti terjamin. Tetapi ini bukanlah hal yang direncanakan Lin Yi untuk segera dilakukan, jadi dia tidak mencarinya lebih jauh. Namun, tepat saat dia hendak menutup email itu, dia tiba-tiba melihat sebaris teks kecil di bawahnya. Untuk proses pengeringan, silakan gunakan tungku alkimia, jika tidak, pilnya tidak akan efektif. Lin Yi mengumpat dalam hatinya. Ini benar-benar pengalaman yang mendalam. Ia sebenarnya mengharapkan saya mendapatkan tungku alkimia untuk membuat pil.
Lin Yi terdiam, dan dia mengurungkan niatnya untuk mendirikan pabrik farmasi. Belum lagi apakah dia bisa mendapatkan tungku alkimia yang cocok untuk produksi, bahkan jika dia bisa menemukannya, jika orang lain tahu dia membuat pil dengan cara ini, saya khawatir mereka tidak akan membelinya. Lin Yi menutup email itu dan tidak berencana untuk memperhatikannya lagi. Lagi pula, ketiga pil ini tidak bermanfaat baginya, dan wanita-wanita di sekitarnya, dalam hal kecantikan dan bentuk tubuh, semuanya adalah yang terbaik, dan tidak memerlukan pil penampilan awet muda secara langsung, jadi wajar saja jika dia tidak perlu memperhatikan hal-hal ini. Tetapi saat itu, notifikasi sistem berbunyi lagi. Tugas sistem, buat 10 pil masing-masing untuk dijual, total penjualan mencapai 100 juta, hadiah, 200.000 keterampilan mengemudi tingkat master. NMLGB. Melihat tugas baru itu, Lin Yi mengutuk leluhur sistem itu dalam hatinya. 30 pil dijual seharga 100 juta. Jika aku keluar untuk menjual diriku sendiri, aku tidak akan bernilai sebanyak itu, kan? Bab 2726. Berita buruk. Sekitar 1 jam kemudian, kelompok itu kembali ke subbiro. Pekerjaan penangkapan telah selesai, dan yang tersisa adalah interogasi, yang akan relatif lebih mudah. Lin Yi tidak berencana untuk tinggal di sini. Setelah memberitahu Zhu Junqi, dia kembali ke Zonghai sendirian. Dalam perjalanan pulang, pikirannya disibukkan dengan masalah pil. Masalah yang dihadapinya sekarang adalah tungku alkimia. Tampaknya hanya ada sedikit yang dijual di pasaran, tetapi ada 2 cara untuk mendapatkannya. Istana Sanqing memiliki tungku alkimia yang tidak digunakan dan dapat digunakan. Atau, dia bisa meminta seseorang membuatnya. Bagaimanapun, masalahnya tidak terlalu besar. Masalah terbesarnya adalah bagaimana menjual 30 pil seharga 100 juta. Memikirkan hal ini, Lin Yi dalam hati mengutuk para leluhur dari 18 generasi sistem tersebut. Sekitar 2 jam kemudian, Lin Yi tiba di rumah. Jikingyan berada di luar bersama anak itu, berjemur di bawah sinar matahari. Apakah kamu sudah menangani semuanya? Tanya Jikingyan. Lin Yi mengangguk, semuanya sudah tertangkap. Tinggal interogasi saja, jadi aku pulang lebih awal. Bagaimana dengan masalah proyeknya? Bagaimana rencanamu untuk menanganinya? Ini sudah direncanakan, dan dia seperti musuh bebuyutanku. Lin Yi menggendong anak itu dan berkata, saya sudah meminta seseorang untuk mengumpulkan bukti yang memberatkan mereka. Kita hanya perlu mencari cara untuk mengungkapnya nanti. Jikingyan merenung, tapi dengan metode ini, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan mereka sepenuhnya. Jikingyan berpikir bahwa siapapun yang bisa menjadi musuh bebuyutan Lin Yi pastilah bukan orang yang sederhana. Lagi pula, orang-orang seperti Qi Daodong hanyalah algojo di permukaan. Tentu saja tidak, tapi jangan remehkan kekuatan opini publik. Selama bisa berdampak negatif, itu sudah cukup. Saya mengerti maksudmu, air mendidih dan katak hijau. Katanya, semakin banyak 2 orang menghabiskan waktu bersama, semakin mirip mereka. Kecerdasanmu semakin mirip denganku, kata Lin Yi sambil tertawa. Aku memang selalu lebih pintar darimu, kata Jikingyan bangga sambil membusungkan dadanya. Pada hari-hari berikutnya, Lin Yi tinggal di Zonghai dan tidak berencana mengunjungi Istana Sanqing. Karena tugas ini tidak ada hubungannya dengan lokasi, asalkan dia membuat pil lalu menjualnya, semuanya akan baik-baik saja. Tempat yang paling masuk akal untuk menjual adalah Zonghai dan Yanjing, karena orang kaya di kedua tempat ini paling mudah ditipu. Setelah merencanakan lokasi penjualan, Lin Yi mulai menginventarisasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil. Ada lebih dari 80 jenis item yang berbeda, dan lebih dari 10 jenis herbal yang sangat berharga. Meskipun jumlah yang dibutuhkan tidak banyak, mereka sulit ditemukan di pasaran. Lin Yi menghitung bahwa untuk menjual 30 pil seharga 100 juta, rata-rata, setiap pil perlu dijual seharga 3,33 juta untuk menyelesaikan tugas. Namun biaya bahan-bahannya mungkin sudah mencapai 50.000 per pil, yang dapat dikatakan sangat mahal. Mengingat bahwa industri farmasi merupakan industri yang sangat menguntungkan, menjual seharga 3,33 juta bukanlah hal yang terlalu tidak masuk akal. Namun masalah muncul di sini, bagaimana menjual barang-barang ini adalah poin utamanya. Kalau dia yang lihat pil dijual 3,33 juta, pasti dia pikir orang itu gila. Tetapi karena tugas sistem telah dikeluarkan, ia harus terus maju. Setelah menghitung biayanya, Lin Yi menghubungi nomor Zhang Yufu. Adik kecil, sudah lama tak jumpa, dan aku sangat merindukanmu. Di antara kita, jangan bicarakan hal-hal sepele seperti itu. Lin Yi berkata, aku butuh tungku alkimia. Bisakah kau membantuku mendapatkannya? Tungku alkimia. Zhang Yufu menjawab dengan terkejut. Jangan bilang kau akan berlatih alkimia. Saya punya ide itu, dan berencana untuk mencobanya. Aku benar-benar tidak punya satupun, kata Zhang Yufu. Tapi aku punya koneksi di daerah ini, jadi aku bisa membantumu mendapatkannya.
Mungkin agak mahal. Berapa harganya untuk satu? 50.000, karena kita keluarga, aku akan menagihmu sebanyak itu. Oke, kapan bisa dikirim? Kapan uangnya akan ditransfer? Sialan, apa kau percaya aku tidak akan kembali sekarang dan membawa pergi Tungku dari Aula Tiga Orang Suci? Tidak, tidak, adik junior, tenanglah. Zhang Yufu terkekeh. Saya akan tunjukkan barangnya. Kirimkan saya panggilan video, tapi pakai Kiki video, bukan WeChat. Hah, ada bedanya. Ya, video Kiki punya filter kecantikan, tapi WeChat tidak. Saya tidak punya Kiki. Lin Yi menutup telepon dan mengirim video ke Zhang Yufu. Ketika video terhubung, dia mendapati Zhang Yufu di gudang Istana Sangqing, dengan beberapa tungku alkimia di dalamnya. Bukankah kamu bilang Istana Sangqing tidak punya dan kamu harus menghubungi saluran untuk membelinya? Ya, saya pribadi tidak punya, tapi saya punya koneksi dengan Istana Sangqing. Saya jual satu seharga 50.000, tidak mahal sama sekali. Kau menipuku dengan begitu banyak uang, dan kau masih mematok harga untuk tungku alkimia. Cepat kirim, jangan berlama-lama. Setelah berbicara, Lin Yi menutup telepon dan mengirim alamatnya ke Zhang Yufu, bersiap untuk mengirimkannya ke pavilion Jiushu. Sekarang tidak ada orang yang tinggal di sana, jadi menangani hal-hal ini adalah hal yang tepat. Setelah mengatur segalanya, Lin Yi merasa jauh lebih santai. Tugas terpenting setiap hari adalah menikmati waktu keluarga bersama Ji Qingyan. Kamu sudah menjadi pendeta Tao cukup lama, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Sambil berjemur di bawah sinar matahari bersama anak itu, Ji Qingyan bertanya. Menurutku menjadi petugas pemadam kebakaran tampaknya menarik. Seorang petugas pemadam kebakaran. Ji Qingyan berkata, bukankah itu cukup berbahaya? Jangan khawatir, itu tidak seberbahaya menjadi polisi, kata Lin Yi. Lagi pula, dengan kemampuanku, bahkan jika ada bahaya, itu tidak akan mengenaiku. Itu benar. Ji Qingyan tidak banyak bicara tentang Lin Yi yang ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Lagi pula, dia memang selalu seperti ini. Setelah menjadi pendeta Tao, menjadi petugas pemadam kebakaran bukanlah masalah besar. Saudara Lin. Saat mereka sedang mengobrol, sebuah suara terdengar dari pintu masuk halaman. Itu Xiao Bing. Dan bukan hanya dia, seluruh kelompok ikut serta. Melihat mereka, Lin Yi punya firasat bahwa itu mungkin akan menjadi misi yang akan datang. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan bisa berkumpul. Ayo, cepat masuk. Melihat rekan-rekan Lin Yi, Ji Qingyan mengundang mereka masuk dengan hangat. Bayi kecil, kemarilah, biarkan bibi menggendongmu. Luoqi melangkah maju dan menggendong Little Nuo. Yu Xiying dan Xiao Bing juga tersenyum, menggoda anak itu dengan Luoqi. Namun ekspresi mereka tidak alami dan agak kaku. Lin Yi melirik Sui Qiang dan yang lainnya, menyadari mereka hanya memperhatikan anak itu tanpa sedikit pun tersenyum. Bantu aku memotong buah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ji Qingyan mengangguk, kalian lanjutkan saja. Dengan akal sehat, Luoqi menyerahkan anak itu kepada Ji Qingyan, membiarkannya menggendongnya kembali ke dalam. Apakah ini misi pulau? Lin Yi bertanya. Kenapa kalian semua berwajah seperti ini, seolah-olah ada yang meninggal? Xiao Bing menatap Yu Xiying, hampir dengan ekspresi berkonflik yang tertulis di wajahnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Secara naluriah, Lin Yi merasakan adanya masalah. Mereka telah pergi ke pulau itu sebelumnya, dan bahkan jika ada misi baru, ekspresi mereka seharusnya tidak seperti ini. Lagi pula, bagi Brigade Garda Pusat, tugas-tugas ini adalah permainan anak-anak. Bos, kami mendapat video tadi pagi dan langsung datang menemuimu. Xiao Bing menunjukkan ponselnya dan menemukan video itu. Ekspresi Lin Yi menjadi curiga saat dia mengambil telepon itu. Saat melihat isinya, wajah Lin Yi menjadi pucat. Dia terhuyung dan mencondongkan tubuh ke arah Xiao Bing, hampir pingsan. Bab 2727. Amukan. Saudara Lin. Xiao Bing bereaksi cepat, memegang Lin Yi. Ji Qingyan, yang sedang berada di dalam untuk menjaga anak itu, mendengar teriakan di luar dan langsung berlari keluar, bahkan tidak repot-repot memakai sepatu. Melihat wajah pucat Lin Yi, jantung Ji Qingyan hampir berdebar kencang. Dia belum pernah melihat Lin Yi seperti ini sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Aku baik-baik saja. Keringat dingin menetes di dahi Lin Yi, wajahnya pucat pasi saat dia terengah-engah. Video itu memperlihatkan ruangan yang kacau, lebih mirip gudang yang tidak teratur. Cahaya redup menerangi lingkungan yang kacau di dalam. Seseorang tergantung di balok, berlumuran darah, dengan luka dalam yang memperlihatkan tulang di perut dan pahanya. Rambutnya yang tergerai menutupi sebagian besar wajahnya. Tetapi Lin Yi masih mengenalinya. Ning Che. Ning Che digantung, tidak bergerak, seolah-olah mati. Darah merah tua menetes dari tubuhnya,
membentuk aliran kecil di tanah. Namun pemandangan itu sama sekali tidak indah. Saat kamera bergeser, anggota inti lain dari kelompok ketiga juga digantung, tidak bergerak, tanpa sensasi apapun. Video itu sangat pendek, kurang dari 1 menit, tidak ada seorang pun yang berbicara, tetapi suara tawa dan penghinaan yang ditujukan kepada Brigade Garda Pusat dapat terdengar. Dampaknya pada Lin Yi bagaikan langit runtuh, menghancurkan pertahanan psikologisnya. Apa yang sedang terjadi? Ini video dari jaringan eksternal, kata Xiao Bing. 3 hari yang lalu, Brigade menerima kabar dari kelompok ketiga yang mengatakan mereka disergap oleh pasukan hantu, lalu kehilangan kontak sepenuhnya. Video ini muncul pagi ini. Itu perbuatan Gerard. Lin Yi terengah-engah, matanya merah darah, memancarkan keganasan. Saya menduga hal ini terjadi karena patung tersebut, sehingga mendorong mereka untuk membalas dengan cara yang ekstrim, kata Yu Xiying. Lin Yi tidak mengatakan apapun, begitu pula yang lainnya. Semua menunggu Lin Yi untuk membuat keputusan berikutnya. Begitu saja, waktu terus berdetak, detik demi detik. Lebih dari 10 menit kemudian, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Shen Tianzuo. Hentikan semua pekerjaan yang sedang berlangsung, bentuk tim untuk meretas sistem keamanan gedung 5 titik, saya ingin bicara dengan Gerard. Ya, apapun yang diperlukan. Setelah menutup telepon dengan Shen Tianzuo, Lin Yi menatap Xiao Bing, pergilah ke lembaga penelitian sekarang, bantu Bos Shen dalam melaksanakan tugas-tugas ini, jangan buang waktu. Menanggapi hal itu dengan cepat, Xiao Bing segera pergi. Lin Yi menoleh ke Ji Qingyan dan berkata, aku harus pergi sebentar, urusan di rumah akan kuserahkan padamu. Urus saja urusanmu, aku di sini, jangan khawatir. Lin Yi mengangguk, semua orang ikut denganku kembali ke Yanjing. Kelompok itu masuk ke kendaraan satu demi satu dan melaju ke bandara. 3 jam kemudian, mereka mendarat di Bandara Yanjing. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi tidak kembali ke Brigade Pengawal Pusat melainkan pergi ke Liang Xianghe. Orang yang membuka pintu adalah istri Liang Xianghe, Song Yuzhen. Namun kali ini, dia tidak menyapa Lin Yi di dalam seperti biasanya, melainkan berdiri di pintu dan berkata, Lin Yi ada di sini. Setelah memberi salam, Song Yuzhen tidak mengatakan apapun lagi. Suasana di antara keduanya agak canggung, tidak ada yang tahu harus berkata apa selanjutnya. Saya ingin bertemu dengan Tetua Lu. Yah, dia tidak di Yanjing, dia pergi ke kota yang untuk rapat, kembalilah dalam beberapa hari. Saya mengerti. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi, kata Song Yuzhen. Datanglah lagi dalam beberapa hari, aku akan membuatkan sesuatu yang lezat untukmu. Lin Yi mengangguk dan berbalik untuk pergi, pintu tertutup pelan di belakangnya. Saat Lin Yi menuruni anak tangga pertama, dia berhenti dan berbalik untuk mengetuk pintu lagi. Lin Yi, kamu. Saya ingin bertemu dengan Tetua Lu. Suara Lin Yi sangat dalam dan menakutkan, sedemikian dalamnya sehingga bahkan Song Yuzhen yang berpengalaman pun tidak dapat beradaptasi dengan sikapnya. Jika Tetua Lu tidak melihatku, aku tidak akan pernah datang lagi. Biarkan dia masuk, suara Liang Xianghe terdengar enggan. Song Yuzhen menghela napas, berbalik ke samping, dan menyambut Lin Yi masuk. Liang Xianghe duduk di sofa sambil merokok, ruangan itu dipenuhi asap, ekspresinya sangat serius. Sepintar apapun dia sudah tahu Lin Yi akan datang mencarinya. Dia juga tahu bahwa menjauhkan Lin Yi bukanlah tugas mudah. Apa rencana brigade itu? Lin Yi tidak duduk, berdiri tegak di depan Liang Xianghe. Saya sedang mengerjakannya dan bernegosiasi dengan mereka, beri saya waktu. Selain bernegosiasi, tidak adakah tindakan lain? Masalah ini aneh, sangat tidak normal, kata Liang Xianghe. Dalam keadaan normal, kedua belah pihak tidak pernah mencampuri urusan masing-masing, hal ini seharusnya tidak terjadi. Mungkin karena patungnya. Aku juga sudah menduganya, kalau tidak, mereka tidak akan melancarkan serangan mendadak. Kamu sudah berurusan dengan mereka selama bertahun-tahun, dan kamu tahu orang seperti apa mereka, lebih baik daripada aku. Pada titik ini, negosiasi tidak ada gunanya, dibutuhkan cara yang lebih efektif. Liang Xianghe menatap Lin Yi. Saya harus pergi sendiri. Liang Xianghe dengan tegas membantah. Ini bukan misi biasa, mereka bermain untuk bertahan, bahkan jika kau pergi, tidak akan ada yang berubah, kau bahkan mungkin disergap. Lalu, apa kita harus menunggu saja? Bagaimana kalau negosiasinya gagal? Aku tidak bisa menunggu selama itu, bahkan semenit pun. Liang Xianghe membanting meja dan bangkit dengan marah. Meski usianya sudah lanjut, penindasan yang kuat masih tetap ada. Tahukah kau identitasmu? Kau anggota Brigade Garda Pusat, apa kau lupa aturan dan ketentuan? Luka dan pengorbanan adalah hal biasa, semua orang harus siap, kenapa kau pikir kau istimewa? Kesunyian. Keheningan yang panjang dan abadi. Saya bertindak impulsif, saya akan pergi sekarang.
Lin Yi berbalik dan pergi. Liang Xianghe ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yi pergi, dan Liang Xianghe duduk tak berdaya di sofa. Beban itu kembali menimpanya, memikirkan solusi yang belum ditemukannya. Lin Yi, anak ini berbeda dari yang lain, dia tidak akan mendengarkanmu, kata Song Yuzhen. Aku sudah membimbingnya begitu lama, bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa dia, Liang Xianghe menghela napas. Dan siapa sebenarnya yang bisa menghentikannya? Kamu harus memikirkan sesuatu, kalau tidak akan ada masalah, kata Song Yuzhen. Ying Yue telah mempercayakan anaknya kepada kita tidak bisa hanya melihatnya menghadapi bahaya. Jika dia meninggal, itu sudah takdirnya, kata Liang Xianghe. Ini adalah nasib keluarga Lin, tidak bisa dihindari. Bab 2728. Lawan hidup dengan hidup. Setelah meninggalkan rumah Liang Xianghe, anggota kelompok 1 berkumpul. Bos, apa yang dikatakan tetua Lu? Dia bilang dia akan menanganinya, jawab Lin Yi singkat, lalu masuk ke dalam mobil. Lin Yi tidak mengungkapkan sikap Liang Xianghe kepada orang lain. Sebagai pengendali Brigade Garda Pusat, posisi Liang Xianghe berbeda dari posisinya sendiri. Apapun yang dilakukannya, ia perlu mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan memikirkan semuanya dengan matang, jika tidak, fondasi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa hilang dalam sekejap. Tentu saja, dia juga ingin menyelamatkan Ning Che, tetapi dia tidak bisa. Seperti banyak hal lainnya, Old M juga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Brigade Garda Pusat. Bos, sekarang kemana? Ke Brigade. Yang lainnya tidak banyak bicara saat Sui Qiang mengemudi, membawa kelompok itu kembali ke Brigade Pengawal Pusat. Tak lama kemudian mobilnya berhenti di pintu masuk gedung administrasi, dan semua staf di dalamnya memusatkan pandangan padanya. Banyak dari mereka yang tahu tentang penangkapan Ning Che. Mereka bahkan tahu lebih banyak tentang hubungan dekat antara Lin Yi dan Ning Che. Mengingat situasi ini, apa yang akan dilakukan oleh pemimpin tim merit termuda dan satu-satunya dalam sejarah Brigade Garda Pusat ini, tidak diketahui oleh siapapun. Melihat Lin Yi berjalan dengan ekspresi muram, mereka secara naluriah mundur. Aura kuat yang dipancarkannya membuat jantung mereka berdebar kencang, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya dalam jarak 2 meter. Lin Yi mengabaikan yang lain dan kembali ke kantornya. Namun beberapa menit kemudian, Lin Yi kembali keluar. Tidak seorang pun tahu apa yang dia lakukan di kantor. Zhang kecil, kenapa kau tidak menghentikan ketua tim Lin? Seorang wanita parubaya berseragam datang dan bertanya. Bukankah Direktur Liu menyuruhmu menghentikan ketua tim Lin dan menunggunya? Pria yang disebut Zhang kecil itu masih muda dan juga mengenakan seragam, keduanya bekerja dalam analisis intelijen untuk Brigade Pengawal Pusat. Aku ingin, tapi kau tidak melihat mata ketua tim Lin. Saking menakutkannya, aku benar-benar tidak berani. Rasanya seperti dia mau memakan seseorang. Melihat punggung Lin Yi, keduanya menggigil. Orang luar mungkin tidak mengerti teror yang dialami Lin Yi, tetapi sebagai anggota internal Brigade Pengawal Pusat, mereka tahu dengan jelas bahwa gelar ketua tim merit tidak diberikan secara cuma-cuma, dan tidak ada seorang pun yang layak menerimanya. Lagi pula, bahkan Jiang Zhengnan dari tim Yanlong tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Di brigade kami, satu-satunya orang yang bisa menghentikan ketua tim Lin adalah ketua tim Qiu dan ketua kelompok Tao, sayangnya. Di bawah tatapan semua orang, Lin Yi berjalan keluar dari gedung administrasi. Mobil yang diparkir di luar mulai melaju, siap berangkat bersama Lin Yi. Pada titik ini, mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun dalam hati mereka semua berpegang pada satu keyakinan. Tak peduli apakah itu gunung pisau atau lautan api, sekalipun itu akan berujung pada kematian di detik berikutnya, tak akan ada keraguan. Lin Yi. Tepat saat Lin Yi hendak masuk ke mobil, seseorang memanggil dari belakang. Pembicaranya tidak lain adalah Qiu Yuluo. Pada saat ini, hanya Qiu Yuluo yang berani melangkah maju dan berbicara kepada Lin Yi. Ayo kita pergi bersama. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Qiu Yuluo dan Lin Yi masuk ke dalam mobil bersama-sama, dan dengan suara mesin, mereka meninggalkan Brigade Pengawal Pusat bersama-sama. Tidak lama setelah mobil itu pergi, kendaraan militer hijau lain melaju dari luar, bergerak sangat cepat. Di mana Lin Yi? Setelah keluar dari mobil, Liu Hong buru-buru bertanya. Ketua tim Lin pergi sekitar 10 menit yang lalu, jawab Zhang kecil. Kiri. Liu Hong meninggikan suaranya, bukankah sudah kubilang untuk menghentikannya? Zhang kecil tergagap, merasa dirugikan. Direktur Liu, kau tahu seperti apa ketua tim Lin, aku benar-benar tak bisa menghentikannya. Dia terlalu menakutkan. Ada sesuatu yang tidak dikatakan Zhang kecil. Dia punya firasat jika dia benar-benar mencoba menghentikan Lin Yi, dia mungkin akan dijatuhkan dengan satu pukulan. Brengsek. Liu Hong sangat marah, tetapi dia juga tahu bahwa dia meminta terlalu banyak dari orang lain.
Memang tidak banyak orang di brigade yang mampu melakukan hal seperti itu. Apa yang dilakukannya saat dia kembali? Tidak berbuat banyak, hanya tinggal di kantornya sebentar, lalu pergi. Kembali ke kantor. Liu Hong sedikit terkejut. Dalam kesannya, tujuan utama Lin Yi kembali adalah untuk menanyakan tentang Ning Che dan merencanakan langkah selanjutnya. Tetapi hanya tinggal di kantor sebentar saja sudah membuatnya bingung. Aku akan memeriksanya. Liu Hong tidak kembali ke kantornya tetapi malah pergi ke kantor Lin Yi. Tetapi begitu dia membuka pintu, ekspresi Liu Hong berubah. Di meja Lin Yi, ada 3 kartu identitas dan selembar kertas A4. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Lin Yi, secara sukarela melepaskan semua posisi di Brigade Pengawal Pusat. Sejak saat ini, tindakan dan kata-kata saya tidak ada hubungannya dengan Brigade Pengawal Pusat. Melihat surat pengunduran diri Lin Yi, tangan Liu Hong gemetar tak terkendali. Dia tahu bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik yang tidak bisa kembali. Lin Yi mungkin sudah bersiap untuk kematian, mungkin bahkan tidak peduli dengan keluarganya yang ditinggalkan. Dia akan mempertaruhkan nyawanya. Setelah meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi memerintahkan Sui Qiang untuk pergi ke Hotel Pangu yang biasa. Bermaksud untuk menggunakannya sebagai tempat istirahat sementara. Pada saat ini, hari sudah gelap. Apakah Brigade menerima informasi intelijen lainnya? Alasan Lin Yi tidak pergi ke Brigade untuk menanyakan situasi adalah karena Qiu Yuluo ada di sana. Karena dia spesialis intelijen, dia tidak perlu bertanya pada orang lain. 3 hari yang lalu, mereka diserang di pulau itu oleh pasukan hantu kultivasi dan tim badai. Sebelumnya, tidak ada konflik atau gesekan, kata Qiu Yuluo sambil menyisir rambutnya. Saya yakin Anda juga bisa menebak bahwa masalah sebenarnya mungkin ada pada patung-patung itu, yang secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa patung-patung itu mungkin lebih menarik daripada bahan-bahan buku kuno yang diambil sebelumnya. Lin Yi menyalakan sebatang rokok, tetap diam, dan tidak mengatakan apapun. Mengenai masalah ini, saya melakukan analisis yang komprehensif dan menemukan beberapa keraguan. Qiu Yuluo meregangkan badan dan berkata, meskipun target mereka adalah 2 patung misterius itu, secara komparatif, mereka tampaknya lebih menghargai patung hitam, dan mengapa, saya masih tidak tahu. Kedua, karena Storm Team dan Ghost Squad sama-sama bertanggung jawab penuh kepada Gerard, dia adalah tokoh kunci dalam insiden ini. Ketiga, tindakan mereka sangat melanggar perjanjian damai Pulau Tilia, dan ketika mereka menyerang kami, hal itu akan menyebabkan organisasi lain kehilangan kepercayaan kepada mereka, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi mereka. Keempat, laboratorium Mosley didirikan 8 tahun lalu, tetapi selama itu, belum ada informasi tentang patung tersebut, padahal mereka selalu melakukan penelitian terkait. Dengan kata lain, tujuan awal mereka adalah meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian abadi, dan penampakan patung tersebut dengan sempurna membuktikan hal ini, itulah sebabnya mereka menganggapnya begitu penting. Bab 2729. Harta Karun Nasional yang tak tertandingi. Setelah mendengarkan analisis Qiu Yuluo, Lin Yi memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang masalah tersebut. Storm adalah tim operasi tingkat tinggi Old M, sebanding dengan tim Yanlong. Hantu yang tersisa berhubungan dengan 4 kelompok Brigade Garda Pusat. Kini, operasi gabungan kedua tim itu sudah cukup memperlihatkan bahwa mereka sudah merencanakannya sejak lama. Kita semua salah menilai situasi. Daya tarik patung itu bagi mereka lebih besar dari yang kita bayangkan. Memang, tapi semua ini masih sangat aneh, kata Qiu Yuluo. Pulau itu dunia lain, aturan internasional lainnya tidak berlaku. Melakukan hal ini mengundang musuh potensial tanpa disadari. Sekalipun mereka menghargai patung itu, mereka seharusnya memikirkan cara lain. Tidak perlu menggunakan cara agresif seperti itu. Akan sangat merugikan bagi mereka untuk mengorganisir operasi lain di masa mendatang. Lin Yi merokok dalam diam, otaknya berputar cepat. Perilaku seperti itu tidak sejalan dengan kepentingan mendasar Old M. Benar, mereka belum sepenuhnya menjauh, perilaku seperti itu sama saja dengan mencari musuh. Tidak seperti biasanya, Qiu Yuluo juga menyalakan sebatang rokok. Seperti Lin Yi, dia hanya merokok pada saat-saat khusus untuk menghilangkan stres mental. Organisasi manapun di pulau ini dapat mengubah lebih dari 90% negara di dunia. Menciptakan begitu banyak musuh dan ancaman potensial bukanlah gaya mereka yang biasa. Seperti yang Anda katakan, masalahnya mungkin ada pada Gerard, karena dialah yang bertanggung jawab dan dapat mengatur masalah ini secara mandiri. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan satu hal lagi, kata Qiu Yuluo. Ayah mertuanya adalah anggota Freemason, tetapi identitasnya masih belum pasti. Freemason. Lin Yi bergumam, meskipun banyak tokoh dan politisi terkenal adalah anggota Freemason, pengaruh mereka tidak begitu besar, dan pengaruh orang-orang Yahudi pun tidak kalah besar. Jadi seluruh hal ini sangat aneh dan tidak bisa diabaikan. Lin Yi mengangguk,
apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Belum ada berita, mereka tampaknya tidak terburu-buru, kata Qiu Yuluo. Tapi aku yakin Ning Che dan timnya seharusnya sudah direlokasi sekarang. Lagi pula, tim Yanlong masih di pulau itu, dan bahkan jika itu Storm, mereka tidak akan mendapat manfaat dari pertemuan itu, jadi mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Melempar puntung rokok ke tanah untuk memadamkannya, Lin Yi mengambil kunci mobil. Xiying, ikutlah denganku jalan-jalan. Menanggapi hal itu, Yu Xiying berdiri dan pergi bersama Lin Yi. Setelah pergi, Lin Yi juga mengeluarkan perintah lain untuk mencari tempat menginap baru, karena hotel itu tidak aman. Begitu berada di luar hotel, keduanya masuk ke dalam mobil. Lin Yi menetapkan sebuah alamat di teleponnya dan meletakkannya di depan Yu Xiying. Berkendara sesuai alamat ini. Setelah melirik alamatnya, dia mendapati alamatnya berada di jalan lingkar ketiga. Yu Xiying tidak banyak memikirkannya dan menginjak pedal gas menuju tujuan. Hari sudah larut, dan jam sibuk sore hari sudah lama berlalu. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk sampai di tujuan. Yu Xiying memandang keluar sebentar, memperhatikan kawasan pemukiman Yalu Garden di sebelahnya di Anjing. Skala dan kelas komunitas hanya dapat dianggap moderat. Namun di lingkar ketiga, di mana setiap jengkal tanah sangat berharga, rumah-rumah di sini juga bernilai sangat tinggi. Tunggu aku di mobil, aku akan segera kembali. Melepas sabuk pengamannya, Lin Yi keluar dari mobil dan berjalan menuju permukiman itu sendirian, mengetuk pintu unit 1801 di gedung 7 setelah beberapa menit. Orang yang membuka pintu adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan piyama merah muda dan putih, dengan rambut agak acak-acakan, memberikan kesan rumahan. Siapa kamu? Wanita itu menatap Lin Yi dengan waspada, takut dia orang jahat. Kakak ipar, saya mencari kakak Chen. Saya rekannya. Baiklah, baiklah. Silakan masuk. Wanita parubaya itu menyambut Lin Yi masuk dan memanggil ke arah ruang belajar. Chen Sunji, rekanmu ada di sini untuk menemuimu. Pintu ruang belajar terbuka, dan Chen Zhengli keluar. Melihat Lin Yi, dia juga terkejut. Silakan masuk. Chen Zhengli memanggil dan memerintahkan istrinya untuk merebus air untuk membuat teh. Apakah kamu kesini karena ketua tim Ning? Lin Yi mengangguk, tidak menyembunyikan kebenaran. Chen Zhengli menghela napas, sejujurnya, kau bertindak agak impulsif. Mengundurkan diri tidak akan menyelesaikan masalah ini, tetapi Brigade Garda Pusat akan selalu menjadi pendukung kuatmu, apapun yang terjadi. Terima kasih, Saudara Chen, kata Lin Yi. Katakan saja, aku tidak peduli lagi dengan peraturan apapun. Selama aku bisa, aku akan membantu. Saya butuh kunci dan kontrol akses untuk arsip bawah tanah. Kau akan mengambil patung itu. Lin Yi mengangguk, yang sudah cukup untuk menanggapi Chen Zhengli. Seharusnya itu semua ada padamu, kan? Wajah Chen Zhengli berubah serius. Ia jelas memahami betapa seriusnya masalah ini dan dampaknya terhadap masa depannya. Namun setelah perjuangan mental yang hebat, Chen Zhengli menggertakkan giginya. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu. Chen Zhengli kembali ke ruang kerjanya dan meletakkan kunci dan kontrol akses untuk arsip bawah tanah di depan Lin Yi. Darah Brigade Garda Pusat tak tertumpah sia-sia, dan hanya kaulah yang punya kemampuan ini. Aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Terima kasih, Saudara Chen, tapi saya tidak bisa mengambil kuncinya begitu saja, jadi saya harus merepotkan Anda dan istri Anda. Apa maksudmu? Lin Yi tidak menjawab secara lisan, tetapi tindakannya berbicara sendiri. Dia memukul leher Chen Zhengli dengan telapak tangannya, menyebabkan Chen Zhengli langsung pingsan. Melihat hal itu, istri Chen Zhengli terkejut dan berteriak keras. Kak, jangan takut. Hanya dengan cara ini aku bisa membantumu dan kakak Chen menghindari masalah, kata Lin Yi. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Lin Yi pergi ke dapur dan menggunakan metode yang sama untuk melumpuhkan istri Chen Zhengli. Dengan cara ini, tampak seperti dia telah mengambil kunci tersebut dengan paksa, dan meninggalkannya di luar. Bahkan jika ada penyelidikan oleh Brigade, mereka tidak akan disalahkan. Setelah mendapatkan kunci, Lin Yi segera turun dan kembali ke sisi Yu Xiying. Pergi ke Brigade. Menjawab, Yu Xiying diam-diam mengendarai mobil, membawa Lin Yi kembali ke Brigade Pengawal Pusat. Memarkir mobil di depan lembaga penelitian, Lin Yi segera masuk ke dalam. Pergi ke ruang pemantauan dan awasi orang-orang yang bertugas. Jangan sampai mereka menyadarinya. Dipahami. Sistem pertahanan Brigade Garda Pusat dijaga ketat. Dimonitor 24/7. Jika terjadi kecelakaan dan tidak ada tanggapan dari ruang pemantauan dalam waktu 15 menit, sistem alarm akan otomatis aktif dan memasuki status peringatan level 1. Peran Yu Xiying adalah untuk mencegah hal ini terjadi. Setelah Yu Xiying pergi, Lin Yi memegang kunci dan menuju tangga. Seperti hantu hitam. Bab 2730.
Metode Liang Xianghe. Ketika sampai di tangga, Lin Yi tidak langsung bertindak. Sekitar setengah menit kemudian, suara Yu Xiying terdengar melalui lubang suara, memberitahunya bahwa ruang pengawasan telah terkendali. Setelah menerima informasi tersebut, Lin Yi melihat sekeliling, mengeluarkan kunci, dan membuka kunci pintu pertama. Pemimpin tim Lin. Tepat saat Lin Yi hendak masuk, dia tiba-tiba melihat seseorang turun dari atas. Itu adalah wanita parubaya yang tadi pagi. Kak Wang. Melihat wanita parubaya itu turun, Lin Yi dengan tenang menyambutnya. Tetapi ekspresi di wajah wanita parubaya itu sangat tidak biasa. Ini adalah lembaga penelitian, meskipun Lin Yi adalah pemimpin tim unit tempur, dia tidak memiliki wewenang untuk membuka pintu. Lagi pula, dia sudah mengundurkan diri, jadi apapun alasannya dia ada di sini untuk membuka pintu, itu melanggar aturan. Tetapi saat ini, dia tidak ingin mengkhawatirkan hal itu, bergegas berjalan mendekati Lin Yi. Direktur Liu sedang mencarimu. Kalau kamu ada waktu, telepon saja dia. Aku tahu. Wanita parubaya itu menatap Lin Yi, ketua tim Lin, di bawah ada arsip data. Anda tidak diizinkan untuk. Kak Wang, maafkan aku. Sambil berkata demikian, Lin Yi memukul lehernya dengan satu tangan, dan dia langsung pingsan. Lin Yi tidak membuang waktu, segera membuka kunci dan bergegas ke ruang bawah tanah. Dia dengan mudah membuka pintu elektronik berikutnya dengan kartu akses, tanpa menemui halangan apapun. Sekitar 3 menit kemudian, Lin Yi menemukan 2 patung di brankas ruang arsip 4, mengambilnya, dan segera melarikan diri. Setelah memperoleh patung-patung itu, Lin Yi dan Yu Xiying mundur bersamaan, bergegas keluar dari lembaga penelitian dengan kecepatan tinggi. Tetapi saat mereka keluar, mereka mendapati sekitar selusin orang mengelilingi mereka di luar. Mereka adalah penjaga dari Brigade Pengawal Pusat, yang bertanggung jawab atas patroli malam. Kapten mereka bernama Li Jirong, yang sering diberi hadiah rokok oleh Lin Yi, hubungan mereka cukup baik. Ketua tim Lin, apa yang ada di tanganmu? Tanya Li Jirong. Saya bukan lagi pemimpin tim, jabatan itu tidak pantas sekarang. Kapanpun, aku akan selalu menghormatimu sebagai pemimpin tim, tapi kau tidak boleh pergi, kata Li Jirong. Saya sudah memberitahu Direktur Liu, dia sedang dalam perjalanan. Faktanya, saat mereka sedang dalam perjalanan, anak buah Li Jirong telah mengenali pengemudi itu sebagai Yu Xiying tetapi tidak melihat Lin Yi bersembunyi di belakang. Setelah menemukan Yu Xiying, anak buahnya melaporkan situasi tersebut kepada Li Jirong, yang segera memanggil Liu Hong. Respons yang didapatnya adalah, dalam kondisi apapun, Lin Yi harus ditahan, menunggunya tiba. Karena sebab-sebab ini, pemandangan saat ini terungkap. Aku tidak ingin melihatnya, jangan hentikan aku, kata Lin Yi kepada Li Jirong, aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku tahu, meskipun kami semua di sini melawanmu, kami tidak sebanding. Tapi kami punya tugas. Ketua tim Lin, tolong jangan mempersulitku. Maaf, saya harus pergi. Klik klik klik. Saat Lin Yi melangkah maju, dia melihat selusin orang mengangkat senjata mereka, mengarahkannya ke Lin Yi dan Yu Xiying. Ketua tim Lin, maafkan saya. Saya terpaksa karena keadaan. Anda harus tetap di brigade hari ini. Tidak ada yang bisa pergi. Lin Yi menyipitkan matanya, memperlihatkan tatapan mata yang menakutkan dan mengintimidasi di tengah malam yang gelap gulita. Li Jirong secara naluriah mengambil langkah mundur, menghadap pemimpin tim merit dari Brigade Pengawal Pusat, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya orang yang sedang berhadapan dengannya. Kalau begitu berikan perintah untuk menembakku mati. Li Jirong ragu-ragu. Entah karena alasan apa, dia tidak sanggup menembak Lin Yi. Kalau begitu, aku minta maaf. Jatuhkan senjata kalian dan tangkap ketua tim Lin. Belasan orang berteriak serempak, membuang senjata mereka, dan menerjang Lin Yi. Li Jirong tahu betul bahwa dengan hanya belasan orang ini, menangkap Lin Yi adalah seperti mimpi yang sia-sia. Tapi itu batasnya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Menghadapi Lin Yi, tak seorang pun bisa menjamin mereka pasti bisa menahannya. Melihat kerumunan yang mendekat, Lin Yi tidak bergerak. Yu Xiying lah yang menyerbu ke depan. Meskipun orang-orang ini terlatih dengan baik, elit di antara elit. Namun dalam hal kekuatan tempur, kesenjangan dengan Brigade Garda Pusat selebar langit dan bumi. Terutama dengan Yu Xiying, orang terkuat kedua di tim setelah Lin Yi. Melawan orang-orang ini, dia tidak ada tandingannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya tumbang, hanya menyisakan Li Jirong yang berdiri. Maaf atas hal ini, Inspektur Li. Li Jirong tersenyum dan mengangguk, meskipun kita semua telah jatuh, selama aku masih berdiri, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sambil berkata demikian, Li Jirong memiringkan kepalanya, memperlihatkan lehernya. Jangan terlalu keras padaku, atau Direktur Liu akan mengurusku saat dia tiba di sini. Jika aku kembali hidup-hidup, aku pasti akan mentraktirmu minuman. Lin Yi mengangkat tangannya,
memukul leher Li Jirong. Mata pria itu terbelalak dan dia pun pingsan. Lin Yi menatap Yu Xiying, dan dia mengerti. Keduanya masuk ke mobil dan meninggalkan Brigade Pengawal Pusat. Beberapa menit kemudian, ketika Liu Hong tiba di Brigade Pengawal Pusat, melihat orang-orang tergeletak di tanah, tekanan darahnya melonjak, hampir membuatnya pingsan. Selama bertahun-tahun, dia sangat mengenal karakter Lin Yi, dan memahami bahwa dia akan menggunakan cara yang sangat keras untuk menangani situasi tersebut. Tetapi dia tidak menyangka target pertamanya adalah Brigade Garda Pusat. Menyadari keadaan telah meningkat di luar kendalinya, Liu Hong menelepon Liang Xianghe. Setelah menerima panggilan itu, Liang Xianghe bergegas menghampiri, dan saat itu, ketidaksadaran itu sudah terbangun. Melihat orang-orang ini, ekspresi Liang Chunxiao luar biasa muram, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil patung-patung itu, tidak menyentuh apapun lagi, kata Liu Hong. Dia mungkin mendapatkan kuncinya dari Chen Zhengli. Anak ini benar-benar tidak menginginkan hal baik terjadi padanya, aku harus menyingkirkannya. Liang Xianghe sangat marah hingga mulutnya berkedut. Ini sebenarnya bukan salahnya, kata Liu Hong. Keduanya, suami istri, tersingkir oleh Lin Yi. Ini sandiwara yang dia mainkan, sekarang tidak ada hubungannya dengan orang lain, semuanya salah dia. Hanya Lin Yi yang mampu membuat marah seseorang setenang dan setenang Liang Xianghe sejauh ini. Suruh semua orang ke sini, dia ingin bicara dengan mereka. Meskipun mereka memiliki pangkat yang sama, Liu Hong tetaplah seorang bawahan di hadapan Liang Xianghe, dan harus patuh mengikuti perintah. Tak lama kemudian, mereka yang tersingkir oleh Lin Yi berkumpul di sekitar Liang Xianghe. Ini juga termasuk petugas pengawasan yang disingkirkan oleh Yu Xiying. Tatapan mata Liang Xianghe menatap tajam ke arah mereka masing-masing, niat membunuh yang terasa di medan perang tampak jelas pada saat itu. Mulai sekarang, setiap kata yang kukatakan akan dirahasiakan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.